Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Santi. Kita jumpa lagi di Cangkir Santi ke-8, berbincang dan berpikir untuk insan peneliti tayangan ke-8. Hari ini saya di Kota Magetan, Jawa Timur, outdoor dekat jalan raya sehingga agak bising, mohon maaf. Tayangan kali ini membahas khusus tentang statistika dalam penelitian. Penelitian kuantitatif biasanya memerlukan suatu statistik untuk alat bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian. Namun, statistika sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang dianggap sulit, padahal peneliti mau tidak mau harus menggunakannya dalam proyek penelitian mereka, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian dosen. Nah, supaya pandangan bahwa statistika itu sulit dan menakutkan tadi hilang, ayo kita cermati bersama bahwa statistika dalam penelitian sesungguhnya adalah sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. Tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mari kita bahas bersama. Pada dasarnya, statistika merupakan serangkaian aktivitas yang diawali dengan pengumpulan data berupa angka-angka. Nah, saya singkat sebagai PULTA. Setelah pengumpulan data angka, angka tersebut akan diolah sehingga langkah berikutnya adalah pengolahan data atau OLTA. Setelah data diolah, selanjutnya data dianalisis sehingga langkah berikutnya adalah ANTA. Analisis data itu biasanya diiringi dengan penyajian data, saya singkat nyata. Setelah ada hasil analisis dan penyajian, selanjutnya dilakukan penafsiran atau interpretasi data, saya singkat INTA. Jika ini sudah lengkap, maka ini akan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan bagi yang berwenang, terutama bagi lokus penelitian. Jadi sesungguhnya statistik sederhana seperti ini. Nah, tentu saja peneliti bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita pilih yang sangat sederhana. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui sebenarnya hobi dari siswa SMP A itu apa sih, maka dilakukanlah pengumpulan data. Misalnya saja pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner atau angket gitu. Setelah kuesioner diisi, kemudian dilakukan pengolahan. Pengolahan berupa editing untuk meyakinkan bahwa data sudah lengkap dan benar. Kemudian setelah yakin dilanjutkan dengan tabulasi, ditabulasikan. Setelah ditabulasikan, maka dilakukanlah analisis. Misalnya analisis yang sederhana, peneliti cukup bisa pakai frekuensi dan persen, persentase. Nah, setelah itu disajikan. Penyajiannya bisa saja menggunakan diagram pi, misalnya dengan pi diagram. Sebagai contoh, kita bikin contoh saja. Hasilnya adalah hobi seni ada 20%, hobi olahraga ada 30%, kemudian hobi bisnis ada 50%. Ini misalnya, ini kurang besar tadi ya, nggak apa-apa, 50%. Ini bisnis, ini tadi olahraga, ini adalah seni. Setelah dilakukan penyajian data dengan diagram pi, selanjutnya adalah dilakukan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran. Maka bisa ditafsirkan bahwa hobi yang dominan, hobi yang mendominasi dari para siswa SMP tadi adalah
bisnis, adalah bisnis. Nah, ini dinamakan interpretasi atau penafsiran. Nah, setelah diketahui bahwa hobi yang dominan adalah bisnis, maka hasil penafsiran ini akan disodorkan bagi yang berwenang untuk mengambil keputusan. Nah, misalnya diserahkan kepada kepala sekolah supaya dapat diambil keputusan untuk meningkatkan pembinaan kreativitas mahasiswa dalam hal bisnis, dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai suatu prioritas di sekolah itu. Ya, kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup, Sobat Santi. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan contoh ini tadi kita menjadi paham bahwa sesungguhnya penerapan statistika di dalam penelitian tidaklah sulit. Nah, sebenarnya sederhana, kita tinggal memilih level mana yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Semoga berguna. Sampai jumpa pada Cangkir Santi berikutnya, yaitu Cangkir Santi 9. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.